Lo tahu nggak, kalau Bung Hatta itu bukan cuma bapak proklamator, tapi juga dijuluki bapak koperasi Indonesia? Di saat orang lain sibuk mikirin kursi kekuasaan, Hatta sibuk mikirin satu hal yang lebih mendasar. Gimana caranya bangsa ini bisa hidup mandiri? Buat Hatta, merdeka itu bukan sekadar teriak lantang, merdeka, sambil kibarin bendera. Merdeka yang sejati adalah ketika rakyat bisa makan dari tanahnya sendiri, hidup dari hasil kerjanya sendiri, dan berdiri tanpa harus minta-minta ke orang lain. Karena kalau lo masih lapar, masih tergantung, masih dikontrol oleh siapapun, ya itu bukan merdeka, itu cuma pindah tuan. Logika Hatta simpel, politik tanpa ekonomi itu ilusi. Lo bisa punya bendera, presiden, bahkan lagu kebangsaan, tapi kalau perut rakyat lo dikontrol orang lain, itu bukan negara merdeka. Dan Hatta ngerti banget, bangsa yang lapar gampang ditipu. Orang miskin gampang dibeli murah. Makanya, kalau mau merdeka beneran, yang pertama kali harus diberesin itu bukan cuma sistem politik, tapi mindset ekonomi. Nah, dari sinilah lahir ide koperasi. Banyak orang pikir koperasi itu sekadar simpan pinjam kampung, padahal logika Hatta jauh lebih besar. Dia percaya, kalau orang kecil bersatu, kekuatannya bisa ngalahin modal besar. Kalau tiap orang jalan sendiri, dia bakal habis dimakan sistem. Jadi koperasi bukan tren, bukan formalitas, tapi strategi logis untuk bikin rakyat kecil punya daya. Bandingin dengan mindset kita sekarang. Banyak orang masih sibuk ngejar gaya hidup konsumtif. Bangga bisa nongkrong di kafe fancy, bangga bisa kredit mobil, bangga bisa pamer di story. Padahal logika Hatta justru sebaliknya, bukan seberapa banyak lo bisa konsumsi, tapi seberapa kuat lo bisa produksi. Kalau lo cuma jadi konsumen, lo nggak pernah benar-benar merdeka. Lo cuma pasar buat orang lain. Hatta sendiri hidupnya sederhana banget. Katanya, dia cuma punya beberapa pasang sepatu sepanjang hidupnya. Bayangin, wakil presiden, proklamator, bapak bangsa, tapi hidupnya nggak neko-neko. Karena buat dia, nilai seseorang gak diukur dari barang yang dia punya, tapi dari logika hidup yang dia pegang. Dan logika Hatta jelas, hidup bukan soal gaya, tapi soal nilai. Kalau ditarik ke generasi kita sekarang, ini tamparan keras. Banyak orang lebih takut ketinggalan tren iPhone baru daripada takut ketinggalan kesempatan bikin karya. Lebih rela nabung buat konser artis luar negeri daripada nabung buat bikin usaha sendiri. Padahal logika Hatta bilang, kalau lo mau merdeka, jangan cuma jago belanja, jago bikin. Jangan cuma jadi penikmat, jadi pencipta. Dan yang bikin gue salut, Hatta bukan tipe politisi yang omdo. Dia jalanin hidup sesuai logika itu. Dia nggak suka pesta, nggak suka foya-foya. Dia milih hidup sederhana, tapi pikirannya tajam. Dia percaya pemimpin harus jadi teladan. Kalau pemimpin hidupnya mewah, rakyatnya bakal ikut-ikutan konsumtif. Dan kalau rakyat konsumtif, bangsa nggak pernah bisa mandiri. Hatta juga punya logika moral yang kuat. Ekonomi, buat dia, bukan cuma soal angka dan grafik, tapi soal keadilan. Kalau kaya makin kaya, miskin makin miskin, itu bukan ekonomi sehat. Itu penyakit. Karena logika sejati dari kemerdekaan adalah semua orang punya kesempatan yang adil. Kalau ekonomi cuma dikuasai segelintir orang, maka kemerdekaan itu palsu. Sekarang coba lo lihat kondisi kita hari ini. Betapa relevannya pola pikir Hatta. Kita masih bergantung sama impor pangan, impor teknologi, impor budaya. Kita masih sibuk jadi pasar buat produk luar. Bahkan aplikasi yang lo pakai buat nonton video ini, bukan bikinan kita. Dan itu persis yang Hatta udah wanti-wanti sejak dulu. Kalau lo nggak mandiri, lo bakal dikontrol. Logika Hatta sebenarnya sederhana, jangan jadi budak, meski lo kaya. Lo boleh punya harta, jabatan, pendidikan tinggi. Tapi kalau hidup lo sepenuhnya ditentukan oleh barang impor, tren luar negeri, atau algoritma aplikasi asing, ya lo tetap budak. Merdeka itu ketika lo punya kendali atas hidup lo sendiri. Dan itu kenapa Hatta sangat menekankan disiplin. Buat dia, kemandirian lahir dari mental yang kuat,
bukan mental manja. Dia percaya, bangsa nggak bisa dibangun kalau isinya cuma orang pengen enak instan. Lo nggak bisa berharap merdeka kalau lo malas mikir, malas kerja, dan cuma pengen shortcut. Coba bayangin, Hatta kuliah di Belanda, punya kesempatan hidup nyaman di sana, tapi dia milih pulang, berjuang, dan bahkan masuk penjara demi logikanya. Karena buat dia, gak ada gunanya pintar tapi dipakai buat diri sendiri. Yang lebih penting adalah punya logika buat bikin banyak orang maju bareng. Kalau kita tarik ke zaman digital, ini jadi sangat relevan. Generasi kita gampang banget kecanduan instan. Scroll, klik, swipe, semuanya serba cepat. Tapi logika Hatta ngajarin, gak ada kemandirian yang lahir instan. Semua butuh disiplin, butuh proses, butuh logika yang konsisten. Gue yakin kalau Hatta hidup di era sekarang, dia bakal bilang, lo jangan cuma jadi user. Jadilah creator. Karena apa gunanya lo update terus aplikasi terbaru kalau lo sendiri nggak pernah bikin apa-apa? Lo bangga jadi early adopter, tapi bukan early creator. Dan ini masalah besar bangsa kita. Dari dulu sampai sekarang, mentalnya sering kebalik. Lebih bangga jadi pembeli ketimbang pembuat. Lebih bangga jadi konsumen ketimbang produsen. Padahal logika Hatta jelas, kalau lo mau merdeka, lo harus berdiri di atas kaki sendiri. Pola pikir Hatta itu pola pikir kritis, rasional, dan visioner. Dia nggak terjebak pada simbol, tapi lihat ke akar masalah. Dia ngerti, bangsa nggak akan kuat kalau rakyatnya rapuh. Dan rakyat rapuh kalau logikanya cuma ikut-ikutan. Makanya kalau kita mau belajar logika hari ini, jangan cuma baca teori filsafat dari barat. Belajar juga dari tokoh kayak Hatta. Karena logikanya bukan teori kosong, tapi logika hidup yang udah teruji. Logika yang ngajarin kita buat gak gampang dibodohi sistem. Sekarang gue tanya lo lebih bangga jadi apa? Jadi orang yang pamer lifestyle di media sosial, tapi sebenarnya nggak punya kendali atas hidupnya? Atau jadi orang yang mungkin sederhana, tapi logikanya kuat, mandiri, dan nggak bisa dipermainkan siapapun? Karena kata Hatta, kemerdekaan sejati bukan ada di simbol, tapi di pola pikir. Kalau pola pikir lo masih budak, lo nggak akan pernah merdeka. Tapi kalau pola pikir lo logis, disiplin, dan mandiri, lo udah lebih merdeka dari kebanyakan orang. Jadi, mungkin sekarang saatnya kita mikir ulang. Lo mau jadi konsumen abadi atau pencipta sejati? Lo mau hidup buat ikut tren, atau mau bikin tren? Lo mau jadi bagian dari masalah, atau jadi solusi? Karena warisan Hatta jelas, hidup sederhana dengan logika, jauh lebih berharga daripada hidup mewah tapi kosong. Dan itu pilihan yang harus lo tentuin sekarang.